Haleluya, mudah-mudahan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Salam kemenangan iman. Salam kemenangan iman. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam ibadah pemuda-pemudi Gereja Kemenangan Iman Indonesia Pusat Medan secara online. Mudah-mudahan dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa pada malam hari ini lewat ibadah online ini Tuhan memberkati kehidupan kita semua. Yang percaya boleh katakan amin. Amin. Kita akan diberkati lewat pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan, lewat doa-doa kita, dan secara khusus lewat firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada malam hari ini. Pastikan muda-mudi yang sedang menonton saat ini tidak berpindah ke channel yang lain. Ikutilah ibadah ini dari awal sampai dengan selesai. Karena nanti juga di akhir ibadah akan ada doa pengampunan dosa, doa keselamatan jiwa bagi kita semuanya. Pada saat ini kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita nyanyikan penyembahan ini bersama. We sing together this worship song. Hosanna in the highest. We sing Hosanna for you, O Lord. Because you are worthy to be praised and adored forever. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, sing Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna. One time. Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna. We sing Hosanna for you, Lord. Hosanna in the highest, in the highest place. It's heaven, your place, O Lord. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. One more time. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna, Hosanna for you, Lord. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Let your name be glorified. Let your name be magnified. Hallelujah. Penyembah kami bagimu ya Tuhan.
dengan pujian, penuh dengan penyembahan kepadamu pada malam hari ini Tuhan Yesus. Engkaulah Allah kami yang layak disembah, Engkaulah Allah kami yang layak dimuliakan Tuhan, Engkaulah Allah kami yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan, Engkau Raja kami, Engkau Tuhan kami yang ajaib, Engkau Tuhan kami yang mulia. Ajaiblah namamu, ajaiblah namamu, selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami percaya Engkau ada di dalam hadirat-Mu. Dan kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan, menikmati besarnya kasih-Mu dan besarnya anugerah-Mu bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Hari ini adalah harinya Tuhan bagi kita semua muda-mudi. Amin. Yang ada di rumah kita semuanya bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Sebab Tuhan kita maha besar. Amin. Kita sembah Dia pada hari ini. Mari kita menari untuk Tuhan. Haleluya. Tuhan Raja maha besar. Tuhan Raja maha besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membantu gunung-gunung, kehadirannya datanglah, jadi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, tidak Tuhan Raja maha besar. Haleluya. Tuhan Raja maha besar. Datang menyembah Dia. Tuhan Raja maha besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja maha besar. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja maha besar. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, pujian Tuhan Raja maha besar. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan,
Dia sungguh besar, pemuda-pemudi katakan amin. Amin. Masih bersemangat untuk memuji Tuhan. Amin. Allahku dahsyat. Siapakah namanya? Yesus. Sama-sama nyanyikan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan. Amin. Kebesarannya diceritakan. Yesus. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat Sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan. Kebesarannya diceritakan. Yesus. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus yang disanjung Nama tinggi. Yesus disanjung. Sama-sama. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allah dahsyat berkuasa. Benar ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang dahsyat. Engkau adalah Allah yang mulia. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Engkaulah yang terbesar di dalam kehidupan kami. Saat ini kami bawa hormat, pujian, penyembahan kami kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat bagi Raja yang ajaib. Oh, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat Tuhan, dan hormat padamu. Ku angkat suara Yesusku, ku agungkan namamu. Ku berikan kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat padamu. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Amin. Tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti tiada Engkau yang terbesar, Engkau yang termulia. Hanya Kau, hanya Kau benar. Segala pujian bagimu, segala hormat bagimu, sebab Kaulah Allah yang besar dan Allah yang mulia. Dan di bawah pujian hanya bagimu Tuhan, Yesus yang layak. Hanya Yesus yang layak disembah selamanya. Biarlah segala yang bernafas memuji nama-Mu, biarlah segala yang bernafas tak ada yang seperti-Mu. Kekudusan-Mu melingkupi kami.
hadirat-Mu ku rasakan, kemuliaan-Mu mengalirlah. Lawatlah kami Tuhan, pulihkan setiap hati kami yang haus, yang rindu akan Engkau. Jamahlah Tuhan, jamahlah dalam hadirat-Mu. Yesus, kami panggil nama-Mu. Yesus, kami berseru. Engkau jamah kami setiap pemuda-pemudi pada malam hari ini, Tuhan Yesus. Lawan dengan kasih-Mu, lawan dengan kuasa-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada Puji Tuhan, mudah-mudahan terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur untuk pujian dan penyembahan kita yang Tuhan sudah berkati pada malam hari ini. Dan saat ini kita mau menyatukan hati kita untuk berdoa bersama-sama. Yang pertama kita akan berdoa untuk negara Republik Indonesia. Kita berdoa agar negara kita dalam perlindungan Tuhan. Ya, kasih Tuhan dicurahkan atas negara kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk negara kami yang telah Kau karuniakan berkat yang melimpah. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu untuk bangsa kami Tuhan. Kami bersyukur buat negara bangsa kami yang bersatu. Kami bersyukur untuk pertolongan bagi bangsa ini. Kami berdoa Tuhan, walaupun bangsa ini, negara kami Tuhan, berbagai suku bangsa ada di dalamnya, tapi kami percaya sungguh Kau memberkati dan menyatukan hati kami. Bapa yang baik dalam sorga, kami berdoa untuk pemerintahan kami. Kiranya tangan Tuhan memberkati Indonesia, memberkati pemerintahan Indonesia.
Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, dan Wakil Presiden kami, Bapak Ma'ruf Amin, yang Tuhan sudah pilih untuk memimpin bangsa ini. Kiranya Tuhan mencurahkan hikmat, pengertian, dan kebijaksanaan untuk mengambil setiap keputusan yang membawa dampak yang baik bagi Indonesia. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, panjang umur, dan hikmat daripada Tuhan untuk Bapak Presiden kami dan Wakil Presiden kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Kami juga berdoa Tuhan untuk negara kami. Kiranya Engkau membebaskan negara kami dari COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya ada kuasa Tuhan yang bekerja. Kami percaya ada pertolongan Tuhan yang bekerja bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memberkati Tuhan semua tim medis yang bekerja, pahlawan-pahlawan medis kami Tuhan yang berada di barisan paling depan. Kiranya Engkau memberkati, kiranya Engkau melindungi dan Engkau menjaga Tuhan. Para dokter, perawat, petugas lab, dan semua petugas rumah sakit, dan juga rumah sakit yang telah ditunjuk pemerintah untuk menangani kasus COVID-19. Kiranya Tuhan melindungi, memberikan kekuatan dan hikmat untuk melayani pasien COVID-19. Dan juga untuk semua peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Tuhan kami percaya Engkau menolong Tuhan, Engkau memberikan hikmat kepada semua tim medis Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik di dalam sorga. Kami juga berdoa Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami akan mengadakan ibadah offline. Kiranya Engkau memberkati, Engkau memberikan hikmat, Engkau memberikan perlindungan bagi gerejamu, Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Bapa, kapan nanti ibadah ini boleh dibuka, kiranya rahmat Tuhan bekerja, kuasa Tuhan bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus buat hikmat yang Kau berikan kepada hamba-Mu gembala sidang kami. Tangan Tuhan yang memberkati hamba-Mu. Terpujilah nama Tuhan, dan kami percaya ibadah offline ini boleh berjalan dengan baik, dan itu pasti memberkati kami semuanya Tuhan. Bapa yang baik dalam surga, kami juga berdoa untuk semua muda-mudi yang pada malam hari ini pun Tuhan menyaksikan acara ini Tuhan. Kiranya Engkau menjamah, Engkau membuka hati kami, pekerjaan-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Kiranya berkat-berkat Tuhan melimpah, dan Engkau menjawab setiap doa muda-mudi Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, apapun yang menjadi kerinduan bagi setiap muda-mudi, kiranya Engkau Tuhan yang menjadi jawaban. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh Tuhan doa-doa kami ini ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya Engkau akan menjawab doa-doa kami. Terima kasih Bapa, dan kami bersehati mematahkan semua pekerjaan kuasa gelap, tidak bisa menjamah pemerintahan kami, tidak bisa menjamah negara kami, Republik Indonesia, di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak bisa menjamah ibadah offline kami dalam nama Tuhan Yesus, dan tidak bisa menjamah muda-mudi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya perlindungan Tuhan yang teguh itu menjadi milik kami semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur, di dalam nama Yesus kami berdoa. Terima kasih Bapa. Amin. Haleluya, salam kemenangan iman. Shalom, muda-mudi yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih sudah bergabung dalam ibadah muda-mudi Victorious Youth Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pasti memberkati saudara. Oleh sebab itu, pastikan saudara mengikuti sampai akhir daripada ibadah ini, dan pastikan saudara menerima berkat yang seutuhnya. Malam hari ini adalah malam yang spesial. Kembali lagi kita akan menerima firman Tuhan yang pasti mengubahkan kehidupan kita. Dan saya percaya meskipun kita masih ibadah online karena adanya situasi pandemik ini, tapi dimanapun saudara berada, di rumah, di jalan, di kamar kos, atau di kampung mungkin, dimanapun saudara berada, Tuhan bisa menjamah dan Tuhan ada menyertai saudara. Dia adalah Allah yang Immanuel, baginya tidak ada yang mustahil dan Dia mau menyertai saudara. Malam hari ini pastikan saudara ikut, dan kalau saudara diberkati, kami ajak saudara untuk menekan tombol share. Kalau saudara melihat melalui YouTube, saudara bisa subscribe dan juga membagikan kepada teman-teman yang lain juga. Saudaraku, malam hari ini dengan tidak berlama-lama lagi, saya akan memperkenalkan kepada saudara teman kita yang baru pada malam hari ini. Biasanya hanya ada di balik layar saja, ya, dia berada di multimedia kita. Tapi saat ini kita kedatangan tamu, yaitu Kak Rina Purba, hamba Tuhan yang luar biasa, dan mari kita sambut bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Salam kemenangan iman. Mic-nya dipakai. Haleluya, muda-mudi. Salam kemenangan iman. Shalom. Dan tidak hanya itu saudara,
kalau saudara tadi sudah melihat juga, ini adalah kakak kita, ibu yang selama ini menyanyi buat kita. Dan saudara pasti sudah banyak diberkati oleh nyanyiannya, pujian dan penyembahan yang dibawakannya. Selalu melayani kita di KKR kita. Dia adalah Ibu Damanik, Kak Peggy biasanya dikenal. Haleluya. Haleluya, shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, malam hari ini kita akan diberkati oleh hamba-hamba Tuhan ini. Oleh sebab itu pastikan saudara tetap ikut sampai akhir. Dan kita masih tetap dalam seri firman Tuhan kita, yaitu kokoh menghadapi segalanya. Ini adalah firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Gembala kita, Pendeta Dr. Gideon Morris Munte, Gembala Sidang dan Ketua Umum Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Kalau teman-teman sudah mengikuti firman Tuhan kita mulai dari 2 minggu yang lalu, yaitu yang seri kokoh menghadapi segalanya, teman-teman pasti sudah mengetahui bahwa firman Tuhan ini ditujukan oleh Bapak Gembala supaya kita semua gereja Tuhan atau siapapun saudara yang mungkin gak sengaja nonton di channel ini, tapi Tuhan tidak mungkin kebetulan saudaraku. Berarti ada maksud Tuhan bagi saudara supaya saudara juga kokoh menghadapi segala sesuatu yang terjadi sekarang ini. Nah saudara, 2 minggu yang lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan mengenai krisisnya, mengenai masalahnya. Yaitu bahwa setiap masalah yang datang kepada kita itu cuma sekejap saja kok waktunya. Tidak ada yang dari lahir masalahnya sampai selesai itu aja tanpa ada jalan keluar dari Tuhan. Kemudian yang kedua dikatakan juga oleh firman Tuhan bahwa masalah yang datang kepada kita itu adalah masalah yang punya tanggal kadaluarsa. Nah kalau saudara lihat di label-label makanan itu pasti kan ada label kapan tanggal kadaluarsa atau istilah kita mungkin kapan basinya gitu ya. Expirednya. Jadi itulah yang terjadi juga bagi masalah. Jadi nggak ada itu masalah. Kalau kelihatannya selama ini kok kayaknya ini aja masalahnya. No, dia punya tanggal kadaluarsa. Selanjutnya dikatakan juga bahwa ketika kita keluar daripada masalah nanti akan ada kenaikan dan ada kemuliaan dari Tuhan. Saudaraku, Tuhan tidak mengizinkan persoalan itu datang cuma supaya kita itu jatuh. No, tidak pernah seperti itu. Kalau saudara bisa melihat ilustrasinya itu adalah seperti ketika ada guru memberikan ujian, itu tidak pernah ditujukan oleh guru tersebut supaya muridnya itu gagal. Tapi supaya muridnya itu meningkat, bertambah dan semakin pintar. Nah saudara, seperti itu juga yang kiranya boleh saudara lihat dalam masalah yang datang kepada kita. Ketika saudara nanti keluar daripada semua masalah ini, firman Tuhan mengatakan, itu seperti orang yang bermimpi. Amen. Mimpi saudara akan ada pemulihan dalam keluarga itu bisa dijadikan. Amen. Mimpi saudara untuk memiliki hidup yang berkelimpahan itu bisa dijadikan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah menjadi berkat bagi saudara untuk firman Tuhan kita yang kokoh dalam menghadapi segalanya. Kemudian minggu yang lalu kita juga mendengarkan firman Tuhan mengenai tadi kan dari sisi masalah. Nah ini sekarang dari sisi Tuhan. Apa kata Tuhan? Kata Tuhan mengenai masalah itu adalah yang pertama, Tuhan akan menolong saudara dengan tangannya yang kuat. Amen. Sama seperti ketika Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Dia mengeluarkannya dengan tangannya yang kuat. Tidak pernah Tuhan tidak ikut menolong saudara. Dia sendiri yang menolong saudara dan dia punya rencana untuk saudara. Oleh sebab itu saudaraku, kadang-kadang kan kalau misalnya kita ada masalah, kita langsung bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa sih kok izinkan ini datang? No, that's not the question that we should say to God. Tapi apa yang perlu kita katakan kepada Tuhan, Tuhan aku percaya tangan-Mu sanggup mengeluarkan aku dari persoalan ini. Dan selanjutnya kalau saudara ingat yang nomor 2 ini, dari minggu yang lalu saudara ini favorit saya. Yaitu dikatakan bahwa reputasi Tuhan kita, dia tidak pernah gagal. Saudara, kalau saudara main di dalam tim impian, kalau misalnya saudara suka bola, kami ada ya di keluarga kami itu namanya tim kesukaan daripada suami saya itu tim Liverpool. Dulu saudaraku dia gak pernah kalah, tapi minggu yang lalu dia baru kalah karena ada kalahnya telak pula saudara 7-2.
Nah saudara, kalau sama tim dunia gitu pun, seperti itu pun situasinya, masih juga dibela. Nah tapi kalau saudara melihat reputasinya Tuhan kita, Tuhan Yesus kita, Alkitab mengatakan dia tidak pernah gagal. Setiap firman yang disampaikannya itu pasti tidak ada yang sia-sia. Buku Yesaya mengatakan pasti mengerjakan apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Saudaraku, kalau saudara berada dalam satu tim impian, istilah kalau orang basket itu namanya dream team. Saudara tidak akan pernah mau hidup dalam gaya hidup pecundang. Saudara akan menjalani hari-hari saudara dengan semangat. Karena saudara tahu, saudara ada dalam tim Tuhan dan Tuhan tidak pernah gagal. Dan yang terakhir saudaraku, berkat daripada minggu yang lalu, firman Tuhan mengatakan bahwa pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Meskipun ada banyak orang menyangka bahwa Tuhan itu berlambat-lambat, tapi Tuhan tidak pernah terlambat sesungguhnya. Saudara, ada banyak orang berpikir, kenapa sih aku kok terlambat ya diselamatkan? Maunya Tuhan selamatkan aku dari kemarin-kemarin. No, trust me, kadang-kadang ya saudaraku, sama seperti anak kecil. Kadang-kadang anak-anak saya itu ketika saya beritahukan, kamu harus buat gini, kamu harus buat gitu. Terutama waktu kita school from home gini ya, sekolah dari rumah. Mereka kan mau tidak mau harus melaksanakan tugas mereka di rumah, tugas sekolah, dan juga tugas mereka di dalam keluarga. Nah ketika mereka menghadapi itu, mereka itu ada yang nyeletuk kayak gini. Aduh disuruh-suruh terus, jadi kayak pembantu saya di rumah. No, that's not the case. Bukan seperti itu. Ada banyak anak Tuhan, dia hanya melihat seolah-olah di saat itu saja Tuhan bekerja. Atau Tuhan izinkan masalah itu datang. No, Tuhan melihat gambaran besarnya. Saya melihat gambaran besarnya yaitu seperti ini. Kelak anak saya akan berdiri menjadi orang-orang yang akan pergi kemana-mana. Dan kalau dia pergi kemana-mana, saya kemungkinan besar gak akan bisa berada di sana terus-terusan untuk menolong dia. Oleh sebab itu saya melatih dia untuk mandiri, untuk bisa mengerjakan semua yang diperlukan untuk kehidupannya. Untuk bisa bertahan hidup. Mulai dari masak, cuci piring, pakaian, membetulkan tempat tidur. Itu adalah life skill yang diperlukannya untuk hidup. Dan banyak di antara anak-anak itu walaupun kita udah ngomongin, mereka gak ngerti. Sampai nanti ketika waktunya tiba, mereka akan melihat, oh ini toh maksudnya mama. Mungkin satu hari saudara akan bisa melihat ke belakang dan berkata, oh ini toh maksudnya Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan masalah ini datang? So saudara, berkat-berkat dari 2 minggu yang lalu itu biar kiranya saudara tetap pegang. Dan hari ini kita akan mendapatkan berkat yang baru yang pasti akan mengubahkan kehidupan saudara dan membawa saudara semakin kokoh di dalam Tuhan. Hari ini firman Tuhannya, kokoh dalam Tuhan, itu adalah mengenai apa yang bisa kita lakukan. Kayaknya dari tadi saya sudah ngomong terus ya saudara. Dan saat ini kita akan tanyakan kepada narasumber kita yang lain ini, apa yang bisa kita lakukan dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi di hadapan kita. Mari saya serahkan yang pertama kepada Kak Rina terlebih dahulu. Terima kasih Ibu Gembala. Kita sangat bersyukur ya, mudah-mudi yang luar biasa dalam Tuhan untuk pengajaran firman Tuhan dan pengertian yang dalam akan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala kita kepada kita semuanya. Tadi Ibu Gembala sudah menceritakan overview firman Tuhan kita 2 minggu yang lalu, sangat luar biasa dan saya sangat diberkati. Bahkan setiap kali Bapak Gembala melayani, diulang-ulang kembali overview-nya saudaraku, sangat-sangat tidak kehilangan berkat. Ada setiap perkataan yang tidak sama. Minggu lalu, minggu ini dan berikutnya. Karena memang firman Tuhan itu kaya, sangat dalam. Nah, firman Tuhan kita pada minggu ini adalah bagaimana kita kokoh di dalam Tuhan. Dari Bapak Gembala bagi kita semua adalah bagaimana kita fokus kepada Tuhan. Ini dia Ibu Gembala. Fokus pandangan kita kepada Tuhan. Fokus kepada pekerjaan Tuhan. Nah, firman Tuhan di dalam Nehemia 8 ayat 10. Saya bacakan saudara bagi kita semuanya. Bagaimana kita perlu memfokuskan pandangan kita kepada Tuhan, tidak kepada setan. Bagaimana kita memfokuskan pandangan kita kepada firman Tuhan. Kenapa? Karena dunia ini saudaraku, mudah-mudahan dikasih Tuhan, terutama kita semua yang masih muda, kerap kali dunia itu sangat mudah mengalihkan fokus kita dari firman Tuhan.
mengalihkan fokus kita dari janji Tuhan, mengalihkan fokus kita dari firman Tuhan, bahkan mengalihkan fokus kita pada pengharapan masa depan kita. Kadang-kadang kayak Bu Gembala ya, orang-orang muda tuh sangat mudah sekali apabila mereka menghadapi masalah, mereka kerap kali putus asa. Nah ini kita pegang, fokus pada janji Tuhan, fokus pada pandangan Tuhan, fokus pada pekerjaan Tuhan. Di dalam Nehemia 8, kalau muda-mudi punya kitab handphone ataupun di rumah, mari kita baca bersama-sama ya. Nehemia 8 ayat 10, ini firman Tuhan berkata, sekarang pulanglah, makanlah, dan minumlah dengan gembira. Berilah sebagian dari makanan dan anggurmu kepada mereka yang berkekurangan. Hari ini, hari yang khusus bagi Tuhan kita. Jadi jangan bersusah. Ini dia penekanannya bagi kita, muda-mudi. Kegembiraan yang diberikan Tuhan kepada kalian, kepada kita, kepada saya, kepada saudara, akan menguatkan kita. Amin. Nah jadi kalau kita fokus kepada Tuhan, fokus kepada firman Tuhan, fokus kepada pekerjaan Tuhan, itu memberikan kegembiraan. Nah ketika kita gembira, ada kekuatan. Amin. Benar sekali. Nah kerap kali saya mendengar, mungkin kita juga sering dengar ya Bu ya, dan teman-teman muda-mudi di rumah juga sering dengar, bahwasanya racun itu adalah perkataan negatif, pikiran negatif, perkataan negatif, pikiran negatif itu racun bagi tubuh kita. Itu tuh kadang-kadang mengalihkan kita dari firman Tuhan, bahkan bukan dari firman Tuhan saja. Kadang-kadang tuh membuat kita, apa iya ya, saya benar di jalan Tuhan gitu. Saya sudah jalan sejauh ini bersama Tuhan, tapi saya nggak melihat saya ini sudah Tuhan menyertai saya, Tuhan tinggalkan saya atau bagaimana? Ini pertanyaan-pertanyaan yang begini nih, kadang-kadang saya juga mengalami, ya banyak tekanan. Ketika mengalami banyak tekanan pun ini kadang mengalihkan fokus saya dari Tuhan gitu. Tapi saya pernah mengalami di mana saya, ini sedikit kesaksian ya Bu Gembala ya. Silakan. Ketika hati saya, pikiran saya, rasanya sudah tidak ada artinya lagi. Saya merasa tuh hidup ini Tuhan itu nggak ada gitu. Itu pikiran orang muda sering kayak gitu. Tuhan itu nggak ada, Tuhan tuh nggak sayang sama saya, Tuhan itu nggak nyertai saya, Tuhan itu ninggalin saya. Sudah lama ini, bahkan Ibu Gembala kita merasa kadang saya sudah lama melayani Tuhan, saya sudah mengorbankan segalanya untuk Tuhan, padahal ukuran pengorbanan kita pada Tuhan itu sangat berbeda dari caranya Tuhan. Nah tapi ketika itu saya merasa memang tidak ada lagi pengharapan, benar-benar pengharapan dan hanya buat Tuhan. Tapi di situ firman Tuhan yang saya ucapkan adalah saya masuk dan berdoa, dan saya hanya memperkatakan firman Tuhan Bu Gembala. Doa saya hanya firman Tuhan, doa saya hanya firman Tuhan. Banyak sekali firman Tuhan yang saya ucapkan. Pertama itu adalah bahwasanya di dalam Yeremia 29 ayat 11, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang penuh pengharapan, yang memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Itu saya pegang teguh. Dan saya juga ucapkan firman Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya, Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan memegang saya dengan tangan kanan yang kuat dan bawa saya kepada kemenangan. Amin. Jadi di dalam doa saya itu saya menangis dan hanya firman yang keluar, dan saya pun hanya memperkatakan firman sampai saya benar-benar teguh, sampai saya benar-benar kuat, saya bangun dan bangkit. Tuhan, ampuni saya Tuhan, karena saya sudah mengabaikan firman-Mu, tidak fokus pada firman-Mu, tidak fokus pada janji-Mu. Nah, yang saya rasakan adalah ketika saya fokus pada firman Tuhan, doa saya ingatkan Tuhan akan firman-Nya, saya ingatkan Tuhan akan janjinya, ada kekuatan yang baru. Sama seperti firman Tuhan di dalam Nehemia 8 ayat 10 tadi Ibu Gembala, ya kan? Bagaimana kekuatan kita adalah kegembiraan. Nah, firman Tuhan itu memberikan kekuatan, firman Tuhan memberikan kegembiraan. Nah, itu ada kekuatan yang baru mengalir sendiri dari hidup kita. Amin. Luar biasa kalau kita fokus pada firman Tuhan, fokus kepada pekerjaan Tuhan. Jadi muda-mudi, saya mau mengajak kita semua di sini, jangan pernah takut, jangan pernah bimbang. Tuhan sama seperti firman Tuhan kita minggu lalu, Tuhan itu gak pernah gagal. Tetap percaya pada firman-Nya, tetap fokus pada firman Tuhan, tetap fokus pada bagaimana kita pertama kali merasakan Tuhan memanggil kita, itu tidak pernah hilang. Kasih yang sama bagaimana Tuhan memanggil kita itu tidak pernah hilang. Walaupun kita merasa saya sudah berpuluh-puluh tahun merasakan kering kasih kita di dalam Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah gagal. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Walaupun dunia mengalihkan fokus kita sehingga kita tidak melihat pekerjaan Tuhan, tidak melihat
firman Tuhan, Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Amin. Dan itu tergantung pada pilihan kita. Betul. Kita mau atau tidak. Betul. Dan saya mau ngajak semua muda-mudi, apapun persoalan kita, apapun masalah kita yang hadapi sekarang, dan karena apapun yang kita hadapi sekarang, tetap maju. Amin. Karena Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Fokus pada firman Tuhan. Jadi firman Tuhan kita luar biasa pada malam hari ini. Jadi setiap kali kita fokus kepada setan, setiap kali kita fokus pada masalah kita, itu melemahkan tubuh kita. Bahkan tidak hanya melemahkan tubuh kita, itu melemahkan sukacita kita, melemahkan tubuh kita. Ya maksudnya malas-malasan. Itu kerap kali, aduh rasanya gak ada pengharapan, malas. Bahkan kalau kita pun udah ada masalah, kadang-kadang mood-moodnya adalah gak mau makan. Itu menyiksa tubuhnya sendiri. Betul. Itu dia pekerjaan setan, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia curi sukacita kita, dia curi kegembiraan kita kan Tuhan, dia curi waktu-waktu kita bersama Tuhan. Semua dicurinya sampai kita benar-benar kehilangan fokus kita kepada Tuhan, dan Tuhan tidak pernah mau, dan sampai sekarang ini pun Tuhan mau kita bangun dan bangkit ketika kita merasa terpuruk dan tertekan. Jadi ketika kita mendapatkan pengertian yang salah akan firman Tuhan, ketika kita mendapatkan pengertian salah akan Tuhan sendiri, inilah pekerjaan setan yang membuat kita, ini tipu daya setan yang membuat kita itu tidak fokus pada firman Tuhan, tidak fokus pada janji Tuhan, adalah membuat kita salah, tidak memiliki pengertian yang dalam akan firman Tuhan. Kemudian kita memberontak kepada Tuhan. Nah, ini bahaya sekali. Dan ini yang paling sering terjadi kepada kita muda-mudi, yaitu apa? Kita terjebak dalam perkataan setan, kita terjebak dalam perjebakan setan. Nah, ini dia, kecil-kecil sekali saudaraku ya. Dan kehidupan kita akan di bawah kutuk. Karena kita sudah hilang fokus kita akan firman Tuhan tadi. Jadi apalagi masa-masa seperti ini, keadaan kita masa pandemik saudara, dalam kehidupan new normal, banyak perjuangan ya, terutama muda-mudi, bahkan banyak kehilangan pekerjaan. Bahkan kuliah pun kadang-kadang, ini kuliah ini mau dikemanain ini kuliah ini tahun ini gitu ya. Betul. Ini benar-benar kuliah gimana sih, mau dibawa kemana kuliah tahun ini. Itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan demikian. Tapi percayalah, seperti firman Tuhan kita minggu lalu, semua indah pada waktunya. Amin. Tetap pegang teguh pada firman Tuhan. Amin. Nah, kalau kita jangan melihat pekerjaan setan tetapi percaya kepada Tuhan, maka hati kita itu penuh sukacita dan ada kekuatan tersendiri. Jadi selanjutnya Ibu Gembala, bagaimana supaya kita kokoh di dalam Tuhan. Poin selanjutnya ini yang luar biasa, yang akan langsung disampaikan oleh hamba Tuhan yang luar biasa, Ibu Peggy. Jadi intinya muda-mudi, jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang. Tuhan memegang tangan kita, kita berharga di mata Tuhan, kita tuh biji mata Tuhan. Jadi selama ini mungkin kita sudah melayani, saya sudah, mungkin ada juga yang merasa begini ya Bu Gembala ya, karena kita masa-masa online ini, rasanya aku nggak melayani lagi gitu, itu salah gitu. Sabar muda-mudi, karena sedikit pelayanan itu bukan hanya kita lakukan di gereja aja. Betul. Sikap kita kepada orang lain, itu pertumbuhan kita setiap hari, Betul. karena kita fokus sama Tuhan gitu. Jadi pertemuan kita tuh bukan karena kita lihat kita melayani Minggu, Jumat, Kamis, Sabtu di gereja, bukan. Betul. Tapi bagaimana kita bertumbuh bersama Tuhan setiap hari di dalam firman-Nya, di dalam hadirat Tuhan, dalam doa-doa kita, dalam merenungkan firman. Nah, itu yang membuat kita makin kuat di dalam Tuhan. Dan ketika tekanan itu datang, di hati kita langsung tahu, tidak, aku tidak mau tertipu. Aku tidak mau terjebak. Setan, engkau tidak bisa mengalihkan fokusku dari Tuhan. Dunia tidak bisa menggagalkan fokus dan janji Tuhan dalam hidup kita. Betul. Itu dia Ibu Gembala. Oke, terima kasih Kak Rina buat pengertian daripada firman bahwa kalau kita, apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa kokoh dalam Tuhan. Yang pertama tadi itu adalah kita fokus pada Tuhan. Kita fokus pada apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Kita fokus pada pekerjaan Tuhan. Dan kita fokusnya itu nggak usah jauh-jauh. Kita nggak usah fokus pada yang lain-lain dulu. Kan ini ada banyak ya sekarang anak muda. Itu fokusnya itu kepada apa yang dia tidak miliki. Nah saudara, kita nggak bisa seperti itu memiliki kehidupan sebagai muda-mudi. Kenapa? Karena begitu banyak yang mendistrak semua pikiran kita sekarang ini. Contoh,
Baru kita mau tidur-tidur, tiba-tiba bunyi handphone. Baru kita mau santai-santai, tiba-tiba tetangga ribut. Segala sesuatu itu bisa membuat fokus kita itu beralih. Tadinya kita mau istirahat, atau tadinya kita mau fokus pada Tuhan, tahu-tahu gara-gara ada WhatsApp masuk, gak jadi deh doanya. Atau tadinya kita mau saat teduh, kita udah pasang musik gitu kan ya. Ceritanya mau pasang musik nih ya lewat YouTube ya. Tahu-tahu pas diklik kayak gitu, tiba-tiba ada nih, siapa tuh influencer baru bikin video baru. Jadi kita jadi penasaran, akhirnya tahu-tahu 1 jam berlalu tidak jadi baca firman-Nya. Nah saudaraku, kita perlu kembali lagi fokus pada Tuhan. Kalau saudara fokus pada Tuhan, maka semuanya itu, kalau misalnya kayak dalam fotografi ya saudara, kalau saudara fokus pada sesuatu, yang lainnya itu jadi kabur. Benar sekali. Gak kelihatan. Iya. Kalau saudara fokusnya misalnya di sini, fokusnya itu kepada satu orang saja, yaitu Tuhan Yesus. Maka yang lain-lainnya itu akan kabur saudara. Gak kelihatan dalam pandangan saudara. Mungkin pada saat ini masa pandemi ini kelihatannya hebat sekali. Tapi kalau saudara fokus pada kebesaran Tuhan, kedahsyatan Tuhan, maka pandemi ini gak akan ada apa-apanya. Ya, amin. Mungkin saat ini kayak tadi dikatakan oleh Kak Rina tadi, kelihatannya kayak gak melayani. Kayak mana lah orang Kristen gak ibadah di gereja gitu ya. Padahal saudara tahu, masa pandemik seperti sekarang ini, resikonya tinggi untuk pergi ke gereja. Dan pemerintah kita dalam porsinya, sebagai pemerintah yang mengayomi warganya, menjaga warganya, mereka sudah menyarankan ibadah dari rumah saja. Tapi saudara punya idealisme yang berkata, aduh kalau namanya ibadah di rumah, ya nggak ibadah lah itu, gitu ya. Saudara, kalau saudara fokusnya hanya kepada gedungnya aja, hanya kepada tempat ibadahnya, sampai saudara akhirnya nggak tahu apa firman Tuhan yang disampaikan, saudara nggak fokusnya pada Tuhan lagi loh, tapi saudara fokusnya itu kepada harus ada di gedung, harus melayani itu yang nyanyi, harus melayani itu pakai seragam, harus yang melayani itu yang mengantarkan jiwa-jiwa ke tempat duduk. Kalau saudara fokusnya kayak gitu, saudara nggak akan bisa ngelihat fokusnya pada Tuhan. Kenapa? Saudara nggak akan tahu firman Tuhan yang disampaikan Bapak Gembala apa. Karena saudara sibuk, ini bukan ibadah nih. Roti perjamuan kami pun roti tawarnya dipotong-potong. Saudaraku, kalau saudara melihatnya ke sana, nanti Tuhannya malah kabur. Yang lain-lainnya malah kelihatan jelas kurangnya, nggak idealnya, perasaan yang menurut saudara perasaan bersalah. Padahal itu bukan dari firman. Karena gini, kita nggak bisa, istilahnya gini, kalau memang kita bisa ibadah, kita akan ibadah dan memang itu kerinduan kita. Amen. Tapi kalau taruhannya itu adalah pemerintah, kita akan berhadapan dengan pemerintah, kemudian kita bisa melawan pemerintah dan dipenjara, taruhannya itu adalah nyawa saudara atau nyawa bapak-bapak dan ibu kita, taruhannya itu adalah nyawa anak-anak kita, adalah lebih baik kalau kita mengikuti saran daripada pemerintah dan kita berdoa sungguh-sungguh pada Tuhan supaya kita bisa ibadah lagi. Amin. Begitupun saudaraku, ada kabar baik, besok hari Minggu kita akan ibadah offline satu kali. Haleluya. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Luar biasa. Hari Minggu nanti. Ya benar. Sudah banyak yang menantikan, memang udah banyak juga yang ngasih message pada kita hari Minggu nanti. Itu adalah hari Minggu pertama kita akan ibadah offline dari bulan Maret, saudaraku, hampir 7 bulan. Kita akan bisa ibadah Minggu lagi di gedung kita, di gedung ini, Gereja Kemenangan Iman Indonesia, di Jalan Sisingamangaraja nomor 249. Bagi saudara yang belum mendaftarkan, karena ini untuk masuk perlu pendaftaran. Saudara perlu mendaftar lewat aplikasi kita, yaitu Gereja Kemenangan Iman Indonesia Pusat Medan atau GKI Church di Play Store. Nanti akan ada kok pengumumannya, nanti akan ada kok caranya, oke? Dan yang kedua saudara, apa yang bisa kita lakukan supaya kita kokoh, kuat, teguh di dalam Tuhan. Nah yang ini poin yang nomor 2 ini akan dibawakan oleh kakak kita, Kak Peggy atau Ibu Damanik, silahkan. Ya, terima kasih Ibu Gembala. Yang harus kita lakukan lagi untuk bisa kokoh dalam Tuhan itu, tadi pertama fokus, yang kedua ini adalah kita
terus memuji Tuhan. Amin. Amin ya. Kenapa kita memuji Tuhan? Karena kita bisa memuji Tuhan karena kita itu mengingat kebaikan Tuhan. Bukan karena berkat-berkatnya saja, ya tapi memang karena Tuhan itu baik dalam hidup kita. Amin. Dan dalam memuji menyembah Tuhan ini juga perlu fokus seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Rina. Karena kalau kita menyanyi, memuji, menyembah Tuhan, lalu pikiran kita entah kemana-mana gitu ya, itu nggak fokus sama Tuhan gitu. Jadi kita hanya sekedar nyanyi, selesai gitu ya. Misalnya seperti saya melayani sebagai worship servant untuk pujian penyembahan. Pokoknya tugas hari itu sudah selesai begitu. Tanpa kita merasakan Tuhan, tanpa kita itu fokus pada Tuhan pada waktu kita menyembah ataupun memuji Tuhan. Nah, jangan seperti itu. Ya, perlu fokus juga untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Dan pada saat kita memuji menyembah Tuhan itu, kita ingat betapa baiknya Tuhan. Amin. Nah, jangan kita mengingat persoalan-persoalan yang ada di depan kita. Oh, kalau persoalan tiap hari pasti ada. Benar. Betul. Tapi biar persoalan itu membawa kita menjadi lebih dewasa dalam Tuhan. Dan semakin banyak kita memuji menyembah Tuhan. Karena kita tahu kita nggak sanggup melewati masalah itu. Kita nggak bisa kokoh kalau kita nggak bersama-sama dengan Tuhan. Kapan kita bisa merasakan Tuhan gitu ya? Kalau saya secara pribadi, waktu saya memuji Tuhan, waktu saya menyembah Tuhan, disitulah rasanya saya itu betul-betul berhadapan dengan Tuhan. Ya apalagi setelah 6 bulan, hampir 7 bulan ini, kami melayani begitu saudara ya. Di depan enggak ada orang begitu. Itu sangat berbeda dengan kita melayani bersama-sama dengan jemaat Tuhan. Yang paling saya suka itu adalah pada waktu kita memuji menyembah Tuhan, itu saya mendengar umat Tuhan itu menyembah Tuhan. Amin. Mengangkat tangan, suaranya itu terdengar begitu ya. Wah rasanya seperti di surga gitu. Tapi ketika tiba-tiba kosong begitu kan, tapi saya tidak mau kehilangan fokus sama Tuhan gitu. Amin. Saya semakin gini, kalau tidak ada siapapun di depan saya, berarti saya harus langsung kepada Tuhan. Nah, jadi begitu saya menutup mata dan memuji menyembah Tuhan tuh saya rasanya, oh Tuhan, inilah pujian penyembahanku langsung kepadamu gitu. Jadi saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita dapat memuji menyembah Tuhan itu karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Kita sayang sama Tuhan. Ya, kadangkala mungkin ada persoalan dari rumah gitu kan. Nah, sampai di tempat ini kita harus memuji menyembah Tuhan, rasanya aduh kayak mana gitu ya. Tapi kita harus memaksakan diri kita karena tadi sudah disampaikan, itu pilihan. Ya, sukacita itu pilihan. Amin. Kita mau memilih untuk tetap memikirkan persoalan kita, atau kita memilih untuk bersukacita, atau kita memilih untuk, Tuhan, sudah kuserahkan aja ke dalam tanganmu, aku mau memuji Engkau. Nah, jadi kalau kita punya hati yang demikian, kayaknya persoalan apapun yang ada di depan kita tuh bisa tetap kuat. Amin. Kita tetap kokoh gitu. Amin. Kita nggak bisa bilang Tuhan, lalukanlah persoalan ini. Aku nggak mau persoalan ini. Gak suka aku sama persoalan ini. Kenapa itu ada atau kenapa itu ditempatkan pada kita atau ada di hadapan kita? Karena Tuhan tahu kita bisa melewatinya bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan saudaraku. Jadi kalau kita memuji menyembah Tuhan itu yang kita ingat itu adalah Tuhan saja. Amin. Dan pada saat kita memuji menyembah Tuhan itu, kebanyakan dari lagu-lagu kita itu adalah firman Tuhan. Amin. Nah, jadi waktu kita berkata, ajaib Engkau Tuhan gitu ya, Tuhan Engkau baik, ya Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Wow, itu sangat luar biasa, itu mematahkan semua ya belenggu-belenggu setan. Jadi waktu kita memuji menyembah Tuhan itu kita harus sungguh-sungguh memang. Amin. Ya jangan pikiran kita entah kemana-mana. Pada awalnya mungkin ya pikiran kita masih ke sana kemari, tapi ketika kita katakan Tuhan Yesus, Engkau baik. Wah, di situ kita bisa langsung merasakan kasih Tuhan itu mengalir di dalam kita. Jadi untuk supaya kita bisa tetap kokoh itu jangan lupa selalu memuji menyembah Tuhan. Amin. Kebanyakan kita waktu mau berdoa, sebelum berdoa secara pribadi gitu ya. Mungkin di rumah atau dimanapun saudaraku berdoa secara pribadi, pasti pertama-tamanya nyanyi dulu. Memuji menyembah Tuhan dulu. Kenapa? Ya karena untuk memfokuskan hati kita, pikiran kita itu kepada Tuhan. Jadi kita banyak nyanyi, kita banyak lama-lama kita tuh, oh ya Tuhan Kau baik, Engkau baik, Engkau baik. Lalu kita bisa bersekutu sama Tuhan. Ya. Dan waktu kita berdoa itu pun lewat menit demi menit, ya jam demi jam. Kenapa? Karena kita ketemunya gitu loh sama Tuhan. Nah, jadi jangan pernah berhenti memuji menyembah Tuhan. Amin. Amin. Dan kalau kita ingat cerita tentang Paulus dan Silas yang di penjara,
itu nggak enak berada di penjara. Saya belum pernah di penjara, saudara. Dan jangan. Pergi ke penjara pernah, gitu ya, ngelihat orang di penjara tuh, aduh bagaimana ini ya, susah ya begitu ya, makan susah, mandi susah, semua susah. Dan kalau Paulus dan Silas ini bukan cuma di penjara tapi disiksa, didera, ya sangat inilah maksudnya tertekan gitu. Tapi mereka memilih, ini sangat luar biasa firman Tuhan ini mengenai Paulus dan Silas ini. Mereka memilih untuk memuji dan memuliakan Tuhan, ya sehingga Tuhan melihat gitu, wah ada orang yang begitu menderita, tetapi dia sanggup memuji Tuhan. Nah, Tuhan mengarahkan pandangan dan matanya kepada Paulus dan Silas. Ya kita mungkin ada persoalan seberat apapun itu, bentukannya apapun, tapi kita menyangkal diri untuk memuji menyembah Tuhan. Saya percaya saudaraku, Tuhan mencari orang yang bersungguh-sungguh hati mencari Dia, dan mengarahkan pandangannya kepada orang yang bersungguh-sungguh hati mencari Dia, dan untuk mencurahkan berkat-Nya kepada orang tersebut. Amen. Jadi jangan pernah saudara berhenti untuk memuji menyembah Tuhan apapun yang terjadi. Ya walaupun sedikit, nggak bisa, aku nggak tahu nyanyi, suaraku nggak bagus. Rasanya Tuhan nggak terlalu melihat itu, tapi melihat hati yang memuji menyembah Tuhan. Ya nggak semua memang kita terpanggil untuk jadi song leader, penyanyi gitu ya. Ada juga yang dipanggil Tuhan sebagai hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Ya kalau semuanya kita jadi penyanyi, siapa yang jadi jemaat gitu saudara ya, semuanya maju ke depan seperti ini, maju ke panggung, nyanyi kita semuanya rame-rame gitu ya. Enggak saudaraku, ada panggilan masing-masing Tuhan berikan. Tetapi siapapun kita, bagus atau tidak bagus pun suara kita itu terpanggil untuk menjadi pemuji dan penyembah Tuhan. Amin. Terus setan pengen sekali membungkam mulut kita untuk tidak memuji dan menyembah Tuhan. Tapi kita jangan mau tertipu. Amin. Ya, Tuhan berikan kepada kita mulut untuk memuji Tuhan. Amin. Ya, saudaraku, kita itu satu hal yang sangat pribadi gitu ya. Saat kita memuji menyembah Tuhan, kita bertemu dengan Tuhan. Terkadang kita menangis bukan karena banyak kali persoalan gitu ya. Tapi karena kita merasakan baik Tuhan, baiknya Tuhan gitu. Dan bahkan Tuhan itu tanpa kita sangka-sangka, Tuhan itu bisa menjawab semua persoalan kita menurut caranya Tuhan, bukan menurut caranya kita. Amin. Mungkin kita pengen Tuhan maunya kok seperti inilah menjawab doaku gitu ya. Tetapi Tuhan itu punya cara yang lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Amin. Nah, tapi yang pertama sekali, jangan pernah, sekali lagi saya katakan, untuk berhenti memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Amin saudara. Amin. Ya. Nah di dalam Mazmur itu ada 150 pasal ya. Mazmur itu termasuk yang paling banyak di Alkitab. Itu Alkitab terbesar. Paling banyak itu di dalamnya itu semua pujian kepada Tuhan. Amin. Itu Raja Daud. Ya, dia seorang pemuji dan penyembah Tuhan. Raja Daud ini bukan orang yang kita katakan, wah iyalah dia didengar Tuhan lah pujian penyembahnya karena dia orang suci. Enggak. Dia juga berdosa. Tetapi Tuhan berkenan kepadanya. Kenapa? Karena dia selalu datang kepada Tuhan. Kita juga demikian. Kita tidak selalu ya jalan kita itu benar. Ya, tapi kapan kita itu salah melangkah, jangan semakin jauh daripada Tuhan, datang sama Tuhan. Amin. Ya, minta ampun sama Tuhan, kita nyanyi lagi sama Tuhan, kita memuji lagi Tuhan. Ya, tentunya Tuhan pasti tersenyum ya melihat kita seperti itu. Amin saudara ya. Amin. Jadi saudara kasih, Tuhan Yesus itu baik, Dia tidak pernah meninggalkan kita, itu yang harus kita percayai. Di dalam Mazmur itu dikatakan bahwasanya banyak sekali perbuatan-perbuatan Tuhan yang sangat baik. Dan firman Tuhan ini ada satu dikatakan dalam Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Amen. Segala kebaikannya. Ya, banyak kebaikan Tuhan. Mungkin kita nggak bisa mengingat pun. Tapi firman Tuhan berkata di sini jangan lupakan. Karena itu yang bisa membuat kita maju dalam Tuhan. Kalau kita terseret-seret dengan persoalan kita lihat terus, oh iya persoalanku. Wah, dulu saya pernah saudaraku punya pemimpin. Ini lama waktu saya masih SMP. Saya masuk praise worship. Berarti udah lama ya Kak Iji-nya. Udah puluhan tahun. Luar biasa nih pengalaman sama Tuhan. Pemalu. Ya bagaimana bisa sekarang jadi seperti ini? Itu semuanya karena kebaikan Tuhan. Gitu.
Ini aja pun sebenarnya deg-degan ini. Kalau nggak deg-degan bahaya. Karena biasa nyanyi kan, biasa bernyanyi gitu, agak disuruh bicara, aduh sudah pergumulan gitu. Tapi ingat lagi kebaikan Tuhan. Amin. Jadi dia katakan kamu, katanya, sampai kapanpun kamu tidak akan pernah menjadi seorang pemimpin pujian. Wah saya terkejut. Oh, iya ya, saya nggak akan pernah ya. Kamu pemalu, lihat orang aja nggak bisa. Gitu ya, buka mata aja deh. Tapi saudara, saya nggak tahu bagaimana cara Tuhan bekerja sampai pada saat ini, saudara ya. Itu bukan karena kekuatan dan kemampuan saya, tapi karena kebaikan Tuhan. Lagi-lagi karena kebaikan Tuhan. Amin. Memampukan Tuhan untuk bisa melayani saudara, baik secara offline ataupun secara online, gitu ya, saudaraku. Saya merasa saya harus memberkati gitu. Amin. Jadi saya terus berjalan. Saya tidak mau mengingat, oh ya saya ini gak bisa jadi pemimpin pujian yang baik. Saya ini gak bisa. Kalau itu terus yang kita pikirkan, kita gak akan sampai. Sementara Tuhan punya satu hal yang besar di depan sana. Amin. Kita harus sampai ke sana. Tapi kalau kita terseret terus dengan persoalan kita mengatakan kita tidak mampu gitu ya. Kita gak akan sampai ke sana. Yes. Tapi untuk sampai ke sana pun ada proses. Amin. Amin. Nggak lempang gitu kan. Jalan di kota Medan juga banyak yang Jadi sudah lulus proses nih ya Kak Jia. ada yang lulus, ada yang sedang dalam proses, ada yang ya Masih diperjuangkan. gitu. Tapi lagi-lagi baliknya tetap kita memuji dan menyembah. Amin, amin, amin. Haleluya saudara. Haleluya. Ya, nah, karena kalau kita memuji menyembah Tuhan, kita itu bisa membawakan hadirat Tuhan dalam hidup kita yang pertama sekali. Ya. Lalu kita bisa membawakan hadirat Tuhan juga kepada orang lain. Amin. Pernah satu kali kami pergi ke Jakarta, ada tim waktu itu. Itu sudah lama juga ya dalam pelayanan. Jadi pagi-pagi sebelum melayani kami berdoa sama-sama. Dalam satu kamar, ya semuanya wanita. Tuh. Karena siangnya sorenya mau melayani, jadi kami berdoa pagi-pagi. Jadi saya nggak sadar ada satu orang pelayan juga, dia selalu duduk di samping saya. Saya nggak sadar, sampai pada waktu hari keberapa ya, mungkin hari terakhir saya bilang, kenapa kamu selalu ada di samping saya? Enggak di tempat sana, kayak di sana gitu kan. Dia bilang gini, Kak aku kalau dekat kakak nyaman. Aku kalau dengar kakak waktu menyembah Tuhan itu, aku jadi ikut gitu. Aku jadi ikut masuk dalam hadirat Tuhan. Wah berarti kita bisa membawakan hadirat Tuhan itu juga kepada orang lain. Tularkan ke. Iya, menularkan itu. Saya tahunya di situ. Saya nggak sadar kalau itu bisa kayak gitu. Panggilan. Jadi setelah dia begitu saya ingat sampai sekarang. Wah ternyata kita juga bisa memberikan pengaruh kepada orang lain. Betul sekali. Memberikan pengaruh yang baik. Atau kita bisa memberikan pengaruh yang tidak baik. Tapi kita pilih untuk memberikan pengaruh yang baik. Yang baik. Ya, jadi hadirat Tuhan itu luar biasa. Kalau kita memuji menyembah Tuhan, kita fokus sama Tuhan, kita rasakan Tuhan, hadirat Tuhan itu memenuhi kita. Amin. Ya dan rasanya enggak ini lagi, maksudnya jangan diganggu lagi gitu. Aku lagi dalam hadirat Tuhan nih. Gitu. Betul. Nah, jadi itu hal yang sangat luar biasa dan sangat indah. Dekat dengan Tuhan itu indah, itu nggak bisa dikatakan. Kalau orang Karo bilang lah terkatakan gitu. Iya. Tapi banci rasakan. Bisa dirasakan gitu kan. Artinya. Nggak bisa kita gimana itu, tapi bisa kita rasakan. Iya. Itu ya bisa menjamah kehidupan kita, yang membuat orang jahat bisa bertobat. Ya orang yang narkoba bisa bertobat, preman bisa bertobat ketika dia merasakan hadirat Tuhan. Nah, jadi kita harus sadari bahwasanya kita juga membawa pengaruh kepada orang lain. Ya kalau kita bisa membawakan hadirat Tuhan juga kepada orang lain, ya kita bisa juga bawa mereka itu masuk pada panggilan Tuhan gitu. Dan nanti mereka juga bisa rasakan hadirat Tuhan, dia bisa tularkan lagi kepada orang lain. Iya. Nah jadi kalau kita terus-menerus memuji Tuhan dalam segala kondisi, ya kita percaya saudara kita bisa tetap kokoh di dalam Tuhan. Amin. 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 Nah, saya rasa kayaknya udah panjang lebar. Iya. Terima kasih Ibu Damani, Kak Peggy sudah memberkati kita luar biasa. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi saudara-saudari, mudah-mudi yang dikasih oleh Tuhan, mulai dari sekarang kalau saudara sudah mendengarkan tadi penjelasannya daripada Kak Peggy mengenai kita memuji dan menyembah Tuhan supaya kita bisa kokoh di dalam Tuhan. Artinya kalau saudara ibadah offline ataupun online,
jangan lewatkan bagian pujian penyembahannya. Betul sekali. Jangan datang terlambat. Iya, offline datang terlambat, online juga datang terlambat. Online bisa diputar di mana-mana kan. Jadi iya, jangan sampai kelewatan itu bagian pujian dan penyembahan. Tadi kita sudah dengarkan bahwa pujian dan penyembahan itulah yang membuat Silas dan juga Paulus mereka bisa bebas daripada penjara. Padahal waktu itu keadaan mereka lagi nggak baik loh. Mereka baru dianiaya, baru dera, luka-luka, dibelenggu dan berada di penjara yang paling dalam. Kalau dulu penjara mana ada namanya lampu. Kalau namanya udah malam, sudah di tempat paling dalam itu gelap gulita. Tetapi mereka bisa dibebaskan setelah mereka memuji dan menyembah Tuhan. Itu artinya dalam pujian dan penyembahan ada kuasa. amin. Daud juga seperti tadi dikatakan oleh Ibu Peggy, Kak Peggy, Ibu Damanik. Itu tadi dikatakan kalau buku Mazmur itu 150 pasal di dalamnya. Dan di dalam pujian dan penyembahan yang dibawakan oleh Daud itu membawakan dampak kepada kehidupan daripada Daud. Daud itu adalah raja yang tidak pernah kalah. Amen. Meskipun waktu itu dia sudah mau mengalah ketika dia bukan Saul, bukan waktu Absalom. Waktu Absalom dia sudah mau mengundurkan istilahnya. Ya udahlah kamu aja yang menang gitu. Tapi Tuhan nggak biarkan demikian. Amen. Tuhan tahu bahwa maksud saya Daud tahu dalam pujian dan penyembahan itu ada kekuatan. Oleh sebab itu saudara pastikan saudara selalu memuji dan menyembah Tuhan. Puji Tuhan, sembah Tuhan dan saudara akan semakin kokoh menghadapi segalanya. Amen. Nah sekarang poin yang ketiga. Poin yang ketiga supaya kita bisa kokoh menghadapi segalanya itu adalah dapat kita lihat di dalam Alkitab kita yaitu dalam buku Roma 8 ayat 18. Ini adalah teladan kita untuk bisa kokoh menghadapi segalanya. Roma 8 ayat 18. Ini bercerita mengenai Abraham, bapa segala orang percaya. Saudara, kalau misalnya kita bicara mengenai Abraham ini, banyak orang bicara mengenai imannya, mengenai percayanya. Tapi jarang ada orang bercerita mengenai perjuangannya. Antara janji Tuhan yang diberikan kepada dia dengan keadaannya, itu beda jauh. Mustahil dia bisa punya keturunan. Sementara Tuhan berjanji bahwa kepadamu aku akan memberikan keturunan seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Seperti pasir yang ada di tepi pantai itu banyaknya. Saudara, kalau saudara melihat, oke, dia gak punya keturunan, janji Tuhan punya banyak anak, memang kelihatannya mustahil. Tapi saudara bisa bayangkan gak bagaimana ketika dia sudah semakin tua dan usianya itu memang udah gak memungkinkan lagi. Sementara istrinya pun bukannya tetap haid, tapi dia sudah mati haid. Setiap hari yang dilihatnya sesungguhnya itu adalah keadaan yang semakin tidak mendukung dia dan memberikan pengharapan kepada dia. Tetapi dia tetap percaya juga. Dia tetap berharap juga. Nah dikatakan oleh Alkitab pada buku Roma 8 tadi ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, yaitu demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 19, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ayat 20, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Perhatikan saudaraku, dia semakin lemah loh, 100 tahun. Kalau saudara lihat opung ataupun ondong ataupun bolang kita yang udah umurnya 60-80, kita pun udah jaga. Karena mungkin itu akan membuat dia capek kalau dia mengerjakan sesuatu. Tapi Abraham ini 100 tahun dan Tuhan belum memberikan apa yang Tuhan janjikan. His body is getting weak, tubuhnya semakin lemah. Istrinya juga, keadaannya gak semakin muda.
Enggak pula karena Tuhan kasih janji tiba-tiba dia menjadi awet muda gitu. Atau istrinya perawatan skincare, no, tetap dia tambah tua. Saudara, tapi dia terhadap janji Tuhan, dia tetap berharap. Amen. Nah saudara, dari sini kita bisa belajar bahwa pengharapan itu perlu supaya bisa kokoh di dalam Amen. Tuhan. Dan pengharapan daripada Abraham ini dilakukannya hari lepas hari. Sama seperti tadi yang dikatakan oleh Kak Rina mengenai fokus pada Tuhan, fokus pada apa yang dijanjikan Tuhan, fokus pada firman, dan juga mengenai apa yang dikatakan oleh Kak Peggy tadi, mengenai memuji-muji Tuhan. Ini semua termasuk ini pengharapan dalam Tuhan. Itu perlu kita lakukan hari lepas hari. Amen. Tidak ada hari di mana tidak ada yang namanya masalah tidak datang. Gak ada absennya saudaraku. Oleh sebab itu saudara harus tetap fokus, saudara tetap memuji Tuhan, dan saudara tetap punya pengharapan. Saudara, tiap hari tubuhnya semakin lemah. Alkitab mengatakan Abraham semakin lemah, tapi dia tidak mau melepas pengharapan, dia tetap berharap. Dan dikatakan selanjutnya, terhadap janji Tuhan dia tidak bimbang. Saudara, bela kepada saudara, seperti dikatakan Kak Rina tadi, fokus pada Tuhan, fokus pada firman. Jangan bimbang akan firman. Karena Alkitab mengatakan Tuhan tidak pernah gagal. Amen. Mau mustahil keluarga saudara dipulihkan. Mau bapak udah nikah lagi, mama udah nikah lagi, adik gak jelas, yang ini sudah entah kemana, yang sini sudah kemana. Tetap bisa dipulihkan Tuhan. Amen. Saudaraku, waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Kalau saudara mungkin saat ini belum bertemu dengan pasangan hidup yang dari Tuhan, yang gak dari Tuhan banyak ya saudara. Yang saudara sepupu lah, yang gak jelas kerjanya lah. Ya, saudara perlu catat ini. Buat laki-laki kalau saudara memang mau menikah, ada kerja ya. Karena buku Kejadian mengatakan Adam kerja dulu baru menikah. Dan yang perempuan juga perlu tahu bahwa kalau saudara mau cari pasangan, jangan yang gak punya kerja. Nanti mau dikasih makan apa saudaraku? Ya kan gak mungkin minta dari bapak mama terus-terusan. Jadi saudara, meskipun usia udah terus bertambah, apalagi masa pandemik ini kan, saudara ada yang ngeluh loh. Muka segini aja ditunjukin ya bu, belum juga laku. Apalagi ditutup masker setengah katanya, ditutup face shield lagi, double protection. Bagaimana bisa bertemu dengan pasangan hidup saudara? Percaya pada Tuhan, berharap pada Tuhan. Pasti pada waktunya akan bertemu dengan pasangan hidup yang dari Tuhan. Karena Alkitab mengatakan tidak baik manusia itu seorang diri saja. Nah, terus berharap, terus ulang-ulangi firman. Pasti saudara akan bertemu dengan orang yang dari Tuhan. Dan selanjutnya dikatakan oleh firman Tuhan tadi. Dalam buku kelanjutan daripada ayatnya tadi dari Roma 8 ayat 18 sampai 24. Tadi kita sudah baca sampai ayat 20 ya. Dan ayat 21 kita baca lagi, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Ini iman daripada Abraham ya. Ayat 22. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Ayat 23. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak dituliskan untuk Abraham saja. Perhatikan ayat 24. Sebentar ya saudara. Tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Jadi Tuhan hendak mengerjakan janjinya kepada kita. Amen. Sama seperti kepada Abraham, meskipun kelihatannya mustahil. Semakin hari semakin lemah, istrinya tidak semakin muda, semakin tua juga. Mati haid pula, tetapi Tuhan berjanji bahwa keturunanmu akan sebagaikan bintang-bintang di langit banyaknya. Dan terhadap janji itu dia tidak pernah ragu, dia tidak pernah bimbang akan janji Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Dan saudara tahu kisah kelanjutannya, Tuhan mengaruniakan kepada dia, memberikan kepada Abraham dan juga kepada Sarah, Ishak. Tertawa artinya. Saudaraku, ketika nanti janji Tuhan diberikan kepada saudara, saudara akan tertawa karena sepertinya memang gak mungkin, gak ada jalannya. Saudara bisa mendapatkan pasangan hidup di masa pandemik lagi.
Di masa lagi sukar kayak gini, ketemu sama orangnya. Amin. Atau di masa seperti sekarang ini, saudara tiba-tiba dapat pekerjaan. Saudara akan ketawa, karena ini cara kerja Tuhan. Selalu dari yang tidak ada menjadi ada, yang mustahil menjadi mungkin. Saudaraku, dikatakan tadi itu juga dijanjikan bagi kita. Percaya pada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Dan selanjutnya saudara, dikatakan, mana catatan saya ini? Ayo, muncullah. Apa yang bisa kita lakukan untuk kita bisa melaksanakan teladan daripada Abraham tadi? Untuk membantu kita, tadi sudah diceritakan oleh Kak Rina di depan, bahwa kita perlu sekali mengingatkan kepada Tuhan akan janjinya. Bagian kita adalah mengucapkan firman, ingatkan Tuhan. Ingatkan Tuhan akan janjinya. Bawa firman Tuhan pada saat berdoa. Bawa firman Tuhan kepada Tuhan dan kepada diri kita. Karena dia adalah pedang bermata dua. Saudaraku, kalau saudara ikut live sharing yang dikatakan oleh Bapak Dr. Sos pada hari Rabu yang lalu. Kita selalu ada live sharing saudaraku 3 kali seminggu ya. Hari Selasa jam 9, hari Rabu jam 10, dan hari Sabtu jam 1 siang, tadi siang. Bersama dengan hamba-hamba Tuhan dari Kanada, Amerika, dan Singapura di akun Instagram Bapak Gembala. Dikatakan pada hari Rabu kemarin bahwa Tuhan itu, dikatakan bahwa seringkali Dr. Sos itu dia berkhotbah kepada dirinya. Jadi firman Tuhan itu dia khotbahkan untuk dirinya. Dan Bapak Gembala juga bersaksi bahwa dia melakukan hal yang sama. Kenapa saudara nggak melakukan demikian? Saudaraku, mungkin di rumah ada saudara yang buat catatan firman Tuhan. Saudara coba baca firman Tuhan itu dan saudara buat seolah-olah saudara khotbah deh. Saudara khotbah kepada diri saudara sendiri. Nggak usah kuat-kuat banget juga nggak apa-apa. Tapi saudara bisa khotbahkan, iya ya. Supaya aku kokoh dalam Tuhan, ini kayaknya aku udah mulai goyah nih. Aku tiap hari harusnya ngerjain skripsi. Aku sekarang tiap hari cuma pergi belanja, beli makan, pulang tidur, main Instagram, nonton YouTube. Gak lagi mau fokus sama gak lagi mau fokus pada skripsi. Aku udah mulai goyah nih dalam skripsi nih. Gak bisa aku menempuhnya di masa pandemik seperti sekarang. Saudara, kenapa gak saudara coba firman Tuhan ini, saudara khotbahin sama diri sendiri. Kalau mungkin ada di antara saudara yang lagi sedih. Entah sedih kehilangan pacar, atau sedih gak punya pengharapan, atau sedih karena ditinggalkan yang dikasihi. Mungkin ada opung, atau bapak, atau keluarga atau orang terkasih yang dipanggil Tuhan di masa seperti sekarang. Saudara, kenapa gak coba khotbahkan firman Tuhan ini kepada diri saudara? Iya, aku harus punya pengharapan. Iya, aku harus puji Tuhan. Mau gimana pun harus memuji Tuhan. Atau saudara bisa pakai firman Tuhan tadi, fokus pada Tuhan. Fokus pada firman-Nya. Oh, aku harus fokus pada firman Tuhan. Bahwa Tuhan itu sudah menjaga, sudah di tangan Tuhan, bapakku, opungku, bolangku tadi, mamaku sudah sama Tuhan. Aku gak perlu sedih-sedih lagi. Kenapa saudara gak khotbahin diri saudara untuk hal itu? Seperti yang dilakukan Daud tadi. Dikatakan oleh Daud, mengapa kau gelisah hai jiwaku? Berharaplah kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Dan itu dikatakan dalam buku Mazmur 42, itu dikatakan 2 kali. Dia khotbah sama dirinya, berharaplah kepada Tuhan dan jangan lupakan kebaikannya. Segala kebaikan Tuhan, amen. Jangan pernah lupakan. Di Mazmur 43 dikatakannya lagi, mengapa kau gelisah hai jiwaku? Itu kan saudara, kalau saudara perhatiin, kayak kita zaman sekarang, itu kayak kita ngomong depan kaca. Kamu kenapa gelisah sih? Jangan gelisah, berharap pada Tuhan. Amen. Saudara bisa lakukan itu di rumah. Mungkin kalau dilihat orang lain akan kelihatan kayak orang sinting. Tapi kalau saudara lakukan misalnya seorang diri di kamar mandi. Saudara bicara pada diri saudara sendiri. Percaya pada Tuhan. Ini gak selama-lamanya kayak gini. Kamu akan diberkati. Dan janji Tuhan mengatakan juga bahwa kamu tidak baik seorang diri. Aku sudah kerja loh Tuhan. Ibu Gembala kemarin mengatakan kerja dulu. Aku udah kerja loh Tuhan. Udah bisa nih Tuhan. Saudara mulai bisa khotbahkan pada diri saudara. Ya khotbahkan, kayak tadi Kak Rina tadi, katanya kalau dia udah gelisah dia khotbahin diri dia. Dia ingat-ingatkan janji Tuhan. Seperti itu yang dikatakan tadi Kak Rina. Dan Kak
Peggy juga mengatakan hal yang sama. Dia bilang, aku nyanyi. Dan kalau saudara perhatiin katanya, itu nyanyian itu kan firman semua tuh. Isinya itu semua tentang Tuhan, semua tentang firman. Nah pada saat yang sama, itu seperti kita mengkhotbahkan pada diri kita. Apalagi kalau saudara nyanyi haleluya 12 kali dikhotbahkan haleluya. Iya, betul kan? Nah saudara-saudara bisa lakukan seperti yang dilakukan oleh Daud tadi. Khotbahin diri saudara sendiri. Dan kita bisa juga, saudara kalau saudara ada, tadi dikatakan oleh Daud, berharaplah kepada Tuhan dan jangan lupakan kebaikan Tuhan. Saudara mungkin kita suka lupa ya akan kebaikan Tuhan. Kalau saat ini masih ada yang punya kerja, saudara lupa mengucap syukur kalau saudara punya kerja. Kalau saat ini saudara masih punya atap di atas kepala saudara dan lantai saudara ada meskipun itu tanah, saudara mungkin lupa mengucap syukur kalau saudara masih punya tempat untuk tinggal. Saudara kalau saat ini saudara masih bisa nonton kita dan punya handphone, punya data, saudara mungkin lupa kalau saudara itu masih diberkati Tuhan dengan handphone dan juga data di handphone saudara. Mari saudaraku, jangan lupa mengucap syukur. Dan harapan saudara tidak akan padam tapi semakin kokoh menghadapi segalanya. Dan dikatakan juga pada saat kegelapan. Dalam buku Yeremia 29 ayat 11 tadi dikatakan, sudah dibacakan oleh Kak Rina tadi. Nabi yang hidup di masa seperti kegelapan itu Nabi Yeremia. Pada saat itu semuanya gelap. Dan Nabi Yeremia ini saudara orangnya itu tipenya, dia itu bukan tipe orang yang ngomongnya itu manis-manis aja. Dia ngomongnya ada banyak juga yang frontal gitu. Contohnya waktu tulang-tulang kering dia bilang, cuma kamu yang tahu Tuhan bisa bangkitkan atau enggak. Dia padanya gitu saudara. Tapi dalam buku Yeremia 29 ayat 11 tadi, dikatakan bahwa dia tahu rancangan-rancangan yang Tuhan kasih sama dia itu bukan rancangan kecelakaan. Tuhan itu memberikan rancangan yang membawakan hidup yang penuh dengan harapan. Yeremia 29 ayat 11 saya akan bacakan bagi saudara. Mungkin nanti bisa ditampilkan di layar juga ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, mengenai saudara. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, mari kita tindakan yang tadi sudah kita khotbahin ya. Kita khotbahin diri kita sendiri. Kita baca firman Tuhannya, tapi kita ganti mu-nya jadi nama kita. Oke, sama-sama kita baca ya. Yeremia 29 ayat 11. Ayo kita buka Alkitab kita. Kita mau praktek langsung firman Tuhan. Kita khotbahin diri kita. Kita ganti mu-nya jadi nama kita. Jadi di sini kan apa yang ada padaku mengenai kamu. Kalau saya bilangnya apa yang ada padaku mengenai Poppy. Nah gitu. Jadi saudara ganti dengan nama saudara. Oke? Sama-sama ya, udah dapat ya. Kita baca 3, 2, 1. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai Poppy. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada Poppy hari depan yang penuh harapan. Amin. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan saudara, inilah berkat kita pada malam hari ini. Bahwa Tuhan memberikan rancangan-rancangan bukan kecelakaan. So kalau ada di antara saudara yang berpikir COVID ini kok ngeri banget sih. Teman saya ada yang 8 orang udah kena. Ada yang 13 orang udah kena. Ada 6 baru saya kena. Saudara, itu bukan dari Tuhan. Tuhan tidak ada sama sekali merancangkan kecelakaan terhadap saudara. Tuhan punya masa depan yang penuh dengan harapan. Persoalannya, dunia ini udah penuh dengan dosa. Jadi begitu mudah pekerjaan setan itu masuk kemana-mana. Oleh sebab itu saudaraku, malam hari ini kami gak akan tutup ibadah ini tanpa kami mengundang saudara untuk boleh mengenal Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupan saudara. Malam hari ini kami ajak saudara, ayo sungguh-sungguh mulai hari ini ambil komitmen untuk ikut Tuhan. Amen. Dan biarlah kiranya masa depan yang penuh dengan harapan tadi, itu menjadi bagian hidup saudara mulai daripada sekarang dan sampai selama-lamanya. Mari saat ini kami undang saudara, mari letakkan tangan kiri saudara di dada. Dan angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan Yesus. Dan ikut-ikutlah doa ini dengan suara lantang.
Mari sama-sama dengan iman kita katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya datang kepadamu. saya datang kepadamu. Banyak dosa saya Tuhan. Banyak dosa saya Tuhan. Ampunilah dosa saya. Ampunilah dosa saya. Basuhlah saya dengan darah-Mu. Basuhlah saya dengan darah-Mu. Saya mau ikut Engkau Tuhan. Saya mau ikut Engkau Tuhan. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya. Mulai dari hari ini, Mulai dari hari ini, saya sungguh-sungguh ikut Tuhan. saya sungguh-sungguh ikut Tuhan. Sampai seumur hidup saya. Sampai seumur hidup Di saya. dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. saya berdoa. Dan bersama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, muda-mudi yang dikasih oleh Tuhan, malam hari ini, saudara, ini adalah malam yang spesial. Karena kalau saudara mengucapkan doa tadi dengan sepenuh hati, itu artinya saudara sudah lahir baru. Lahir baru itu artinya roh saudara dilahirkan oleh Tuhan, dilahirkan oleh Roh Kudus. Dan artinya sekarang ini saudara di hadapan Tuhan, saudara itu tidak bercacat celah. Semua dosa, semua yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Kami ajak saudaraku, mari apabila memungkinkan saudara untuk melakukan 4 hal ini. Yang pertama, saudara kalau saudara sudah lahir baru adalah baik kalau saudara dibaptis. Baptis ini merupakan tindakan iman saudara yang menunjukkan bahwa saudara itu adalah milik Tuhan. Nanti akan ada pengumuman kita yang memberitahu kapan kita akan diadakan baptisan. Yang kedua, saudara kami ajak saudara juga untuk mulai membaca Alkitab saudara. Alkitab dikatakan itu adalah makanan rohani bagi roh kita. Tadi kan rohnya baru lahir tuh, dan perlu makanan rohani, itu adalah firman Tuhan. Mari baca Alkitab saudara, dan tidak perlu saudara kalau beribet, pusing apa segala macam. Saudara nggak usah pusing, saudara baca aja terus-terusan. Nanti perlahan tetapi pasti Roh Kudus akan memberikan pengertian kepada saudara mengenai arti firman. Kemudian yang ketiga, mari kami juga ajak saudara untuk mendisiplin diri saudara untuk berdoa. Berdoa ini saudaraku besar kuasanya. Sama seperti pujian penyembahan tadi, setan tuh nggak suka. Setan nggak suka saudara memuji menyembah Tuhan, makanya dibilang ayo datang terlambat aja ke gereja. Sehingga nggak usah muji nyembah Tuhan. Jadi angkotnya lah susah cari, bajunya nggak kelihatan. Aduh tadi itu sudah dimatiin belum ya kompor, balik lagi ke rumah. Sehingga saudara kehilangan berkat kuasa dari pujian penyembahan. Nah jangan sampai demikian, begitu juga dengan doa. Banyak orang mikir doa itu harus panjang pendek, dilihat Tuhan, harus kata-katanya kata-kata pilihan. No, kalau kita bicara mengenai doa, itu adalah bicara mengenai hubungan. Saudara bisa bicara kapan saja dan di mana saja, karena Tuhan itu maha hadir. Saudara berkata, Tuhan makasih ya, walau waktu saudara lagi dalam angkot. Atau saudara mungkin berkata, Tuhan tolong saya ya, hari ini saya mau ada ujian. Ketika saudara lagi di kamar mandi. Atau saudara lagi naik motor. Saudara muji nyembah Tuhan, Tuhan makasih ya Tuhan, saya bersyukur hari ini saya sehat. That is a prayer, itu adalah doa. So, sukalah saudara berdoa dan disiplinlah diri saudara untuk berdoa. Amen. Yang keempat, kami juga mengajak saudara untuk mencari gereja yang hidup. Sehingga di sana saudara mendapatkan keluarga rohani untuk boleh bertumbuh dan merasakan kasih dan kuasa Tuhan. Dalam hal ini kami semua mau menyambut saudara. Selamat datang di Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Ini adalah rumah kita semuanya, tempat di mana kita bisa bertumbuh, melayani Tuhan dan merasakan kasih dan kuasa Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan kalau kita sudah diberkati oleh firman Tuhan tadi, kita akan mendengarkan pengumuman yang dibacakan oleh worship servant kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya muda-mudi. Haleluya. Salam kemenangan iman. Salam kemenangan. Shalom. Shalom. Kita bersyukur pada malam hari ini kita sangat diberkati oleh firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya kepada kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan dikasihi Tuhan, selama adanya himbauan pemerintah untuk mengadakan social dan physical distance, dan juga selama kita mengadakan ibadah online kita, marilah kita mengajak teman dan keluarga kita bergabung bersama dengan ibadah live streaming pemuda-pemudi Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita yang lain juga bisa disaksikan melalui GKI online yang ada di Facebook @GKI-Church, Instagram @GKI Pusat Medan, Instagram Bapak Gembala @Gideon_Munte atau @Gideon
@Munte. YouTube channel GKII Pusat Medan, YouTube channel Bapak Gembala Dr. Gideon Munte Ministries. Instagram untuk khusus pemuda @VictoriousYouth GKI PM. Kita juga ada digital radio yaitu VM Radio dan Real Radio beserta aplikasi GKI Church yang saudara bisa download atau unduh melalui Play Store pada Android saudara. Mudah-mudahan dikasihi Tuhan, bagi saudara yang membutuhkan topangan doa, saudara boleh mengirimkan topik-topik doa saudara atau permohonan doa saudara melalui direct message ke seluruh sosial media kita, sebab ada hamba-hamba Tuhan yang secara khusus mendoakannya, dan kita percaya doa kita yang penuh dengan iman pasti didengar dan dijawab oleh Tuhan. Selanjutnya untuk persembahan, persepuluhan dan pembangunan kita dapat kita berikan melalui rekening BRI atas nama Bapak Gembala kita Gideon Morris Munte dengan nomor 0336 0100 150 6565. Saya ulang sekali lagi, ke nomor rekening BRI atas nama Bapak Gembala kita Gideon Morris Munte dengan nomor 0336 0100 150 6565. Puji Tuhan, kita akan segera mengadakan ibadah offline kita. Untuk itu mudah-mudahan dikasihi Tuhan, berhubung tempat-tempat ibadah kita sudah kurang lebih 7 bulan tidak kita gunakan, maka perlu ada perbaikan. Dan kita juga perlu mengadakan alat-alat protokol kesehatan. Maka dalam hari ini saya ulang kembali, kita akan memberi. Dan dalam pemberian ini kita bisa berikan melalui rekening BRI atas nama Bapak Gembala kita Gideon Morris Munte dengan nomor 0336 0100 150 7561. Saya ulang sekali lagi, ke nomor rekening BRI atas nama Bapak Gembala kita Gideon Morris Munte dengan nomor 0336 0100 150 7561. Kami juga dari Gereja Kemenangan Iman Indonesia menyediakan virtual banking OVO, Dana dan Link Aja yang mudah-mudi bisa screenshot atau scan melalui HP atau televisi saudara. Demikianlah pengumuman kita pada malam hari ini, dan saat ini kita akan berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk pengumumannya, Tuhan Yesus memberkati. Dan saudara-saudari, mudah-mudahan yang dikasih oleh Tuhan, sebentar ini kita akan memberikan persembahan kita. Dan kami juga mau berterima kasih kepada muda-mudi yang sudah memberikan persembahan saudara. Oleh karena kemurahan hati saudaralah, maka siaran GKI online ini boleh terlaksana dengan baik dan menjangkau sampai kepada pelosok-pelosok yang selama ini belum bisa kita jangkau. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara dan memberkati semua yang saudara sudah taburkan. Kami juga memberitahu kepada saudara bahwa pada saat ini setiap minggunya GKII melaksanakan GKI Peduli, yaitu memberikan makanan kepada mereka yang membutuhkan, yaitu orang-orang yang terkena dampak langsung daripada masa-masa pandemik COVID-19 ini. Dan saudaraku, pada masa seperti sekarang ini adalah satu hal yang sangat-sangat semakin berharga setiap taburan kita. Karena itu semakin dilihat oleh Tuhan. Karena kita memberi bukan dari kelimpahan kita, tetapi kita memberi daripada kekurangan atau apa yang kita miliki sekarang ini. Dan sebentar ini mari kita berdoa, mari kita tutup mata, mari kita buka hati kita kepada Tuhan. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang sudah Kau berikan kepada kami hari ini. Kami semakin percaya Tuhan bahwa Kau izinkan semua persoalan ini datang. Bukan untuk membuat kami semakin hancur di bawah tekanan, tetapi untuk membuat nama Tuhan ditinggikan dan membuat kami keluar dengan kemenangan Tuhan. Kami semakin kokoh di dalam Tuhan dan kami tahu apa yang kami kerjakan itu kami harus fokus. Kami harus memuji-muji Tuhan dan kami harus tetap memiliki pengharapan. Tuhan, biarlah kiranya firman-Mu ini kami pegang terus erat dalam hidup kami dan Roh Kudus sanggupkan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan, sebentar ini kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Kau memberkati setiap taburan yang kami taburkan menjadi taburan yang ditaburkan di tanah yang baik. Tuhan, kami berdoa untuk berkat
untuk tuaian hingga 100 kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus. Engkaulah satu-satunya sumber hidup kami Tuhan, sumber berkat, sumber hikmat, sumber kehidupan kami. Biarlah kiranya Tuhan Engkau mencurahkan berkat-Mu berkelimpahan kepada kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa Sorgawi, hamba-Mu juga berdoa Tuhan, biarlah kiranya semua anak-anak muda pada saat ini, mereka yang selama ini Tuhan memiliki banyak perjuangan, baik dalam hal masa depan, baik dalam hal keuangan, keluarga, semua pintu-pintu yang selama ini tertutup dalam hidup mereka. Mereka yang terbelenggu Tuhan. Mereka yang terikat dengan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, dengan kemalasan, dengan buntu ide, tidak kreatif, dengan kebiasaan yang buruk, dengan semua yang berasal dari setan. Tuhan, hamba berdoa saat ini, dipatahkanlah semua belenggu-belenggu itu. Dan di semua pintu yang selama ini tertutup, biar itu boleh dibukakan bagi mereka di dalam nama Yesus. Tuhan, hamba-Mu berdoa, muda-mudi Gereja Kemenangan Iman Indonesia, atau siapapun yang menyaksikan siaran ini pada malam hari ini, hamba-Mu berdoa, biarlah tidak ada di antara mereka yang tidak memberi kepada Tuhan, dan biarlah tidak ada di antara mereka yang tidak diberkati oleh Tuhan. Dan semakin mereka memberi, semakin mereka diberkati, dan semakin mereka diberkati, semakin mereka memberi lagi, sehingga kami hidup di bawah satu perputaran berkat yang baik daripada Tuhan. Tercurahlah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dalam nama Tuhan Yesus kami memberi kepada Tuhan. Haleluya. Dan bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, saudara dapat memberi pada saat sekarang ini atau nanti setelah selesai ibadah kita. Nomor rekening ataupun barcode yang saudara bisa scan itu akan ada ditampilkan di layar handphone ataupun televisi saudara. Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini kita sudah sampai di akhir daripada ibadah kita. Terima kasih saudara. Saudara terus bergabung dan menerima berkat penuh daripada ibadah kita pada malam hari ini. Mari saat ini kita tutup mata kita lagi. Kita berdoa untuk berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah yang luar biasa. Kami sangat diberkati Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak muda yang sudah menyaksikan kami. Kami tahu mereka tidak memandang kepada kami Tuhan, tapi mereka memandang kepada Engkau Tuhan, Allah yang hidup. Tuhan sumber pengharapan. Biarlah kiranya hidup mereka diubahkan. Dan kiranya Tuhan kami boleh mendengarkan kabar-kabar kesaksian kemenangan dari kehidupan mereka. Diberkatilah mereka semuanya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini juga Tuhan kami mengucap syukur untuk hamba-hamba-Mu yang sudah membawakan firman Tuhan. Baik Ibu Peggy, Ibu Damanik, baik Kak Rina Tuhan. Biar kiranya Kau memberkati semua hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kau yang memakai mereka lebih luar biasa lagi Tuhan. Dan membawa mereka masuk dalam perkara-perkara yang lebih besar lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan dan berkatilah semua tim GKI online yang sudah luar biasa bekerja. Kau yang berkati mereka semuanya Tuhan. Dan biarlah hidup mereka semakin diberkati oleh Tuhan. Dan doa-doa mereka mendapatkan jawaban dari Tuhan. Malam hari ini Tuhan kami siapkan hati kami Tuhan. Kami angkat tangan kami dan kami amenkan semua doa berkat ini. Tuhan Yesus memberkati seluruh kehidupan dan masa depan kita. Amen. Tuhan Yesus memberkati firman sehingga menjadi kehidupan bagi kita. Amen. Tuhan Yesus memberkati perjuangan dan doa-doa kita. Amen. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan pemberitaan Injil kita. Amen. Tuhan Yesus memberkati persatuan kita. Amen. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah. Amen. Kiranya Tuhan Yesus memperluas wilayah kita. Amen. Kiranya tangan Tuhan Yesus menyertai kita. Amen. Tangan Tuhan melindungi kita daripada segala malapetaka. Amen. Sehingga tidak ada kesakitan yang menimpa kita. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita. Amen. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Amen. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amen. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia, kasih karunia Allah Bapa, persekutuan, penghiburan, kuat kuasa, dan kepenuhan Roh Kudus adalah beserta dengan kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita umat yang percaya dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, dan sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih
syukur bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Muda-mudi yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih sudah bergabung dengan ibadah Muda-mudi Gereja Kemenangan Iman Indonesia Victorious Youth pada malam hari ini. Terima kasih untuk semua tim GKI Online yang luar biasa, pujian penyembahan yang luar biasa, pemusik yang luar biasa, pengkhotbah yang luar biasa. Terima kasih juga untuk saudara semua, muda-mudi yang luar biasa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Dan biarlah kalau saudara diberkati oleh siaran ini, kami ajak saudara untuk subscribe, like, dan juga membagikan firman Tuhan ini kepada teman-teman kita yang lain juga. Saudara, di masa pandemik ini, saudara tetap bisa melayani Tuhan atau menginjil kepada teman-teman kita melalui sosial media. Manfaatkan semua teknologi dan juga fasilitas yang kita miliki saat ini untuk tetap menjadi berkat kepada orang lain juga. Sampai jumpa minggu depan, sampai jumpa hari Minggu besok di ibadah minggu kita. Tuhan Yesus memberkati. Dari kami mengucapkan haleluya. Salam kemenangan iman dan shalom kepada kita semuanya.